Opening scene diperlihatkan sepasang pasutri dengan ragu-ragu dan ketakutan akan menjalankan ritual terlarang menggunakan boneka Jai Langkung. Ritual ini terpaksa mereka lakukan dikarenakan demi untuk mengembalikan anaknya yang hilang karena diculik kaum dedemit. Jai Langkung, Didier, ayah hajatan. Setelah mantra Jai Langkung diucapkan, tak lama kemudian terbukalah sebuah portal antar dimensi yang menghubungkan antara dimensi manusia ke dimensi gaib. Secara samar-samar mereka pun mendengar suara putrinya yang bernama Rania dari dalam portal itu. Dengan ragu-ragu tapi pasti sang suami pun langsung mendekati portal antar dimensi yang ada di pojok ruangan. Dan tiba-tiba Ciluba, pria itu pun kembali ke dimensi manusia dalam keadaan kepala yang sudah terpelintir ke belakang. Dan malaikat Israel pun langsung mendolot pria ini seketika itu juga. Setahun kemudian, diperlihatkanlah sebuah keluarga bahagia yang sedang melakukan road trip di wilayah Jawa Barat. Keluarga ini terpaksa memarkirkan mobilnya dikarenakan roda kendaraan tersebut meletus. Si anak bungsu yang bernama Kinan ini meminta pada bapaknya yang bernama Andri untuk mengunjungi sebuah danau yang tertera di mbah Google-nya. Karena si Andri ini adalah orang tua yang baik budiman, murah sandang pangan seger kewarasan, sehingga dia pun menuruti kemauan si anak. Sampailah mereka di danau tersebut, yang dimana saat ini mereka sudah sampai di tempat itu menjelang maghrib. Tempat ini sebenarnya sangatlah indah meskipun sepi orang. Tapi si Niki, putri pertamanya Andri, merasa bete dengan road trip ini. Sebenarnya dirinya tidak mau ikut dikarenakan dia tidak suka dengan si emak tirinya. Si Niki menganggap kalau semua ibu tiri itu jahat layaknya di film-film Indosiar. Padahal sebenarnya Sandra, si ibu tirinya Niki, adalah orang yang sangat baik, perhatian dan penyayang pada anak-anaknya. Bahkan Niki pun memanggil emak tirinya dengan panggilan Sandra. Kampret sekali kan si Niki ini. Meskipun cantik tapi dia ini sikapnya Cuaca menjelang maghrib itu pun terasa indah dan membuat Kinan terlena dan mengambil foto sebanyak mungkin. Kinan pun memasuki hutan lebih dalam lagi. Dirinya yang bersemangat membuat Niki yang mengikutinya jadi kelelahan. Dan sampailah Kinan di tepian danau yang ada di arah kiblat. Tiba-tiba Niki pun tak tahan untuk buang eeknya. Dirinya meminta Kinan untuk menunggunya sebentar di tempat itu. Kinan yang keasikan selfie, secara tidak sengaja dirinya melihat sebuah penampakan di kameranya. Namun saat dia menoleh ke belakang, penampakan itu sudah tiada. Lalu tiba-tiba dirinya pun dikagetkan oleh kemunculan Kang Sono, seorang pengepul rongsokan yang mencari barang-barang bekas di danau tersebut. Kang Sono pun menyarankan agar Kinan segera balik ke tempatnya karena waktu sudah menjelang maghrib dan di tempat ini sangatlah berbahaya jika waktu itu tiba. Kang Sono pun juga berinisiatif mengantarnya balik ke tempatnya, tapi Kinan menolaknya dan dia malah balik lagi sendiri melewati hutan yang tadi. Sesampainya Kinan di tengah hutan, dirinya merasa kebingungan dan malah tersesat memasuki jalur yang rutenya berbeda dari arah jalurnya tadi. Petang pun menjadi gelap. Dari belakang tubuh Kinan nampaklah sesosok wanita tinggi berambut panjang yang terus mengawasinya. Kinan yang secara samar-samar melirik penampakan tersebut, sontak dirinya pun ketakutan dan berlari memasuki hutan lebih dalam lagi. Tiba-tiba langkahnya pun terhenti tatkala dirinya menyandung sebuah boneka. Dan boneka ini adalah boneka Jai Langkung seperti yang ada di awal film tadi. Kinan pun mengambil boneka itu dan tiba-tiba entah sosok apa yang menarik kakinya Kinan hingga dirinya terseret tak tahu rimbanya. Sementara Niki yang keluar dari toilet, dia coba menghubungi Kinan lewat HP-nya tapi tidak ada sinyal sama sekali. Niki pun mencari Kinan ngalor ngidul tapi hasilnya nihil. Dirinya berpikir kalau Kinan sudah kembali ke mobil dan Niki pun bertanya pada bapaknya mengenai keberadaan Kinan kini. Si Andre yang mengetahui kalau ada hal yang tak beres menimpa Kinan, seketika itu juga lekas mencarinya bersama Niki ke tepi danau yang tadi hingga menjelang isya. Seluruh jajaran tim rescue, polisi, Pak Kades, RT, RW, Banser, dan masyarakat ikut gotong royong mencari keberadaan Kinan hingga 7 jam lamanya. Pak Polisi Majid pun menawarkan tempat tinggal rumah dinasnya untuk ditinggali keluarga itu sementara waktu hingga Kinan berhasil ditemukan. Apalagi jika mereka bolak-balik Jakarta sini akan cukup menyita waktu. Lagi pula si Sandra juga dalam keadaan halim. Di rumah ini ditinggali oleh Faisal, keponakannya Pak Majid. Faisal pun menyebut mereka dengan ramah. Gimana Faisal nggak ramah? Toh saat ini jantungnya lagi deg-degser saat bertatapan dengan Dek Niki.
Pencarian kedua pun dimulai kembali. Sandra, Niki, dan Faisal mencari Kinan ke dalam pelosok hutan. Persediaan air Mimi pun sudah mulai habis. Dari tragedi naas yang menimpa Kinan inilah untuk pertama kalinya Niki memanggil Sandra dengan sebutan Mama. Nampaknya hati Niki sudah mau terbuka dan menerima Sandra sebagai emak barunya, meskipun memakan waktu lebih dari 10 tahun. Niki pun akhirnya baru tersadar akan pengorbanan Sandra yang bela-belain mencari adiknya, berosok-berosok masuk hutan meskipun dalam kondisi halimah. Di dalam hutan itu, secara tak sengaja Faisal menemukan seekor rumah warga. Dirinya berinisiatif meminta air minum dan menumpang istirahat di rumah itu. Di rumah reot ini Niki melihat seperangkat permainan anak-anak. Sepertinya pemilik rumah ini sangat menyayangi anaknya. Dan nongollah Mak Saijah, pemilik rumah ini. Mak Saijah sendiri orang yang sangat sopan, ramah, solehah, dan rajin menabung. Bahkan dirinya sangat respek menawarkan pijatan lembut pada sendinya Sandra yang saat ini sangat kelelahan membawa beban bayi dalam rahimnya. Karena waktu sudah semakin gelap dan bakal turun hujan, Niki dan Faisal berinisiatif balik ke danau, mengambil mobil sebagai transportasi jemputan buat Sandra. Karena mereka tak tega melihat Sandra yang harus balik jalan kaki ke arah danau yang lumayan jauh. Dalam perjalanan baliknya, tiba-tiba HP Niki merespon adanya sinyal. Sontak aplikasi pelacak HP-nya Niki langsung mendeteksi keberadaan HP-nya Kinan. Niki pun langsung nyelonong menuju arah yang ditunjuk aplikasi tersebut. Di bawah rintik hujan, Niki pun berlari sambil kental-kentul dalam hutan itu. Dan dirinya pun terhenti tatkala melihat boneka jelangkung di bawah kakinya. Faisal menyuruh Niki membuang boneka itu karena dirinya merasakan firasat buruk akan boneka tersebut. Tapi si Niki malah menyimpannya di dalam tasnya karena dirinya beranggapan kalau boneka itu bisa dijadikan petunjuk akan siapa yang sudah menculik Kinan. Dari dekat boneka itu ada sebuah lubang dan anehnya suara HP-nya Kinan malah terdengar di dalamnya. Lubang itu pun mengeluarkan semacam energi orb. Sedangkan Niki yang sebenarnya ragu dan takut dengan terpaksa merogoh lubang itu untuk mengambil HP-nya Kinan. Namun tiba-tiba ada sesuatu menarik tangannya Niki. Faisal pun secara spontan membantu Niki untuk mengeluarkan tangannya. Setelah tangan Niki sudah berhasil keluar, nampaklah sosok makhluk muka hitam menyeramkan yang menyeringai ke arah mereka. Mereka yang ketakutan langsung berlari terkencing-kencing ke arah danau. Setelah bertemu dengan bapaknya, Niki pun tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dan dia pun bersama bapaknya langsung menyebut mamanya di rumah Mak Saijah. Di malam harinya, antrian yang banyak mengeluh pada Majid ini malah mendapatkan cerita yang sangat membagongkan sekaligus fakta dari mulutnya Majid. Si Majid mengungkapkan kalau dirinya sudah menangani jutaan kasus anak hilang. Tapi kasus di tempat ini sangatlah berbeda dari tempat yang lain. Sebab setiap anak yang hilang di sini, pola kasusnya pasti sama. Hilangnya menjelang maghrib dan anak itu pun berhasil ditemukan dalam durasi waktu yang cukup lama, tapi sudah menjadi bangkai. Niki dan Faisal duduk-duduk nyantai di depan Indomaret yang dipreteli logonya oleh Pak Sutradara. Sebab toko itu tidak mau pasang iklan di film ini. Faisal pun mengompres bekas cakaran makhluk tadi yang melukai tangannya Niki menggunakan es boba. Tapi lagi-lagi logo esnya dicopot Pak Sutradara karena nggak pasang iklan juga. Tapi Batagor Cinta ini malah pasang iklan loh guys. Aneh kan? Faisal pun menceritakan bahwa dulunya saat pertama kali pindah di wilayah ini, dirinya sering mendapatkan cerita-cerita dari warga tentang keangkeran danau tersebut. Dirinya pun juga menunjukkan bukti penampakan yang direkam oleh segerombolan anak muda yang healing di tepi danau itu. Dan logo YouTube pun juga dicopot oleh sang sutradara. Di rumah dinasnya Majid, Sandra pun terbangun dari tidurnya pada tengah dini hari sembari menunggu Andre dan Niki yang belum pulang. Namun tiba-tiba seluruh listrik rumah itu menjadi ngeblank. Sandra pun mengecek saklar PLN tapi tak mau menyala juga. Tiba-tiba terdengarlah decitan pintu kamar Niki yang terbuka dengan sendirinya. Sandra pun lantas mengecek dan benar saja ada Niki yang sedang bobo. Seusai Sandra menata selimut Niki yang melorot, tiba-tiba HP-nya malah berbunyi. Dan seseorang yang menelponnya adalah Niki. Aku bentar lagi pulang ya. Niki, kamu di mana? Aku di jalan, Mam. Masih agak jauh nih sama Faisal. Mama sendirian. Jika Niki masih belum pulang, lantas siapakah sosok yang berada di balik selimut ini? Antara takut dan penasaran, Sandra pun memastikan siapa sosok dalam selimut itu. Dan saat dibuka, tiba-tiba selimut itu malah zonk. Sandra yang dirundung kecemasan langsung keluar dari kamarnya Niki. Dan tiba-tiba nampaklah sosok Kinan yang teriak-teriak dalam kamar mandi. Sandra pun spontan menghampirinya tapi tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba nampaklah sosok tinggi kurus muka hitam yang mencekik si Kinan. Sandra yang ketakutan malah terpleset dan pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Sandra pun menceritakan kejadian yang tadi pada semua orang yang ada di sini. Tapi tidak ada orang yang percaya dan menganggap kalau si Sandra sedang halus saja. Faisal pun menyadari satu hal, sepertinya penampakan itu bersumber dari boneka jelangkung yang dibawa oleh si Niki tadi.
Di hari pencarian ketiga, Andre bersama para polisi akan menemui seseorang yang tinggal di pelosok hutan. Siapa tahu orang ini bisa memberikan petunjuk atas hilangnya Kinan. Sementara itu di sisi lain, Niki dan Faisal malah lancang mengobok-obok berkas kepolisian dari para anak-anak yang hilang di wilayah ini. Dari semua anak yang hilang, cuma ada 2 anak yang belum ditemukan, yaitu si Inggi dan si Rania. Rania sendiri adalah anak dari Pak Sutri yang hilang di awal film tadi. Tapi dari semua anak yang sudah berhasil ditemukan, pola kematian mereka sama semua, yaitu kelapa terpelintir ke belakang. Ternyata orang yang ditemui Andre dan para polisi ini adalah Kang Sono, si pengepul barang rongsokan. Kang Sono pun dengan polos menceritakan rentetan detail pertemuannya dengan Kinan. Tapi tiba-tiba si Andre menemukan jaketnya Kinan ditumbuhkan rongsokannya Kang Sono. Kang Sono yang ditanya si Andre perihal jaketnya Kinan itu, malah dirinya jadi panik dan coba kabur. Terjadilah pergelutan antara Kang Sono dengan anak buahnya Majid. Hingga akhirnya dengan terpaksa Majid pun harus melumpuhkan Kang Sono dengan tembakan. Majid mendapatkan kabar dari timnya kalau mereka berhasil menemukan mayat di danau. Sontak kabar itu pun langsung membuat dengkulnya Andrean jadi lemas mendadak. Mereka semua bergegas pergi ke rumah sakit. Dan ternyata guys, jasad itu adalah sosok anak perempuan. Mereka yang tadinya shock akhirnya bisa bernafas lega dan meyakini kalau Kinan masihlah hidup. Si Niki yang kepoan malah lancang memasuki kamar jenazah itu. Alangkah terkejutnya Niki melihat jenazah bocah ini, karena dirinya adalah Rania, bocah yang hilang 1 tahun yang lalu, dan dia adalah anak Pak Sutri di awal film tadi. Saat ia hendak cabut dari kamar itu, secara samar-samar dirinya mendengar suara Kinan dari dalam tasnya. Namun saat ia menguping boneka jelangkung itu, malah suaranya berpindah di jasadnya Rania. Dan benar saja, jasad Rania malah berubah jadi Kinan. Namun tiba-tiba sosok setan di balik tubuh Kinan langsung mencekik Niki. Niki pun secara spontan memukul sosok itu menggunakan boneka jelangkung ini dan berhasil terlepas. Faisal yang mendatangi Niki dalam keadaan histeris, dirinya pun memahami satu hal kalau kejadian yang baru saja menimpa Niki disebabkan oleh boneka jelangkung ini. Setelah itu diperlihatkanlah Sandra yang mendatangi Mak Saijah sambil membawa 2 kebok ciki-cikian. Sandra pun berpesan pada si emak kalau siapa tahu Mak Saijah bertemu dengan Kinan, dia bisa memberikan makanan kesukaan Kinan ini padanya. Sandra pun rehat sebentar di rumahnya Mak Saijah karena perutnya saat ini sedang mules akibat ditendangi si jabang bayi. Kekepuan Niki semakin menjadi-jadi tatkala dirinya bersama Faisal semakin lancang mengobok-ngobok barang bukti di berangkas kepolisian. Di sini mereka mengecek barang bukti anak-anak yang hilang, dan ada satu barang yang membuat mereka tercengang, yaitu pecahan dari kepala boneka jelangkung ini. Niki pun menyamakan boneka itu dengan punyanya yang ditemukan di hutan tempo hari, dan secara tak sengaja mereka menemukan sobekan mantra dari boneka itu. Ternyata di bonekanya Niki juga terdapat kertas mantra utuh yang terselip di kepalanya. Dengan lancang dirinya membaca mantra jahat itu. Pak Polisi Sukamto tiba-tiba nongol membawa begal motor ini dan memborgolnya di tiang tembok. Setelah itu dia pun pergi karena kebelet dan meminta Faisal untuk mengawasinya. Mak Saijah yang tadinya sangat sopan, lugu, peduli dan baik hati ini tiba-tiba langsung undergroundan saat menceritakan tentang anaknya yang bernama Inggi. Karena si Inggi hidupnya sangatlah menderita sebab selalu jadi bahan bulian jika di sekolah. Sementara itu di sisi lain si begal kuculuk ini malah terus menggoda Dek Niki. Namun kekoculukan begal ini harus terbungkam tatkala tubuh begal ini secara otomatis mendadak lenyap. Itu dikarenakan dirinya tersedot ke dimensi gaib melalui portal antar dimensi karena mantra jahat yang tadi dibaca oleh Dek Niki. Secara samar-samar Dek Niki mendengar suara Kinan dari arah portal gaib itu. Niki yang sebenarnya takut malah memasuki alam gaib melalui portal ini. Tapi Faisal gagal mengejar Niki karena portal itu keburu tertutup. Kini Niki dan si begal harus terjebak di dimensinya para dedemit. Mereka pun tak tahu arah dan hanya mengikuti sumber suara teriakan si Kinan. Ternyata sumber suara Kinan juga didengar oleh si Sandra dari dalam kamar anaknya Mak Saijah. Mak Saijah pun mengatakan kalau suara itu adalah suara anaknya dan dia pun masuk untuk menghampirinya. Tapi firasat si Sandra mengatakan ada hal yang tak beres dengan orang ini. Dirinya pun mengambil pisau sebagai pelindung diri dan memasuki kamar itu. Alangkah terkejutnya Sandra saat dirinya melihat mumi anaknya Mak Saijah ini. Dan si emak mengatakan kalau Kinan saat ini sedang bermain dengan anaknya.
Mak Saijah pun bercerita kalau anaknya yang bernama Inggi ini sejak kecil mengidap sindrom raksasa yang membuat tubuhnya sangat tinggi melebihi orang normal. Karena keanehan fisiknya ini, sehingga si Inggi selalu jadi bahan bulian anak-anak dan teman-temannya di kampung. Inggi yang tak terima dengan takdir hidupnya, dirinya pun memutuskan bunuh diri, menenggelamkan tubuhnya di danau menggunakan pemberat batu. Tapi Mak Saijah malah melaporkan Inggi sebagai anak hilang ke kantor polisi. Saking sayangnya dengan si anak, Mak Saijah pun memilih jalan sesat agar bisa selalu hidup dengan anaknya. Melalui perantara dukun Kang Sono, dirinya pun akhirnya diberi boneka jelangkung sebagai remote pembuka portal dimensi agar Inggi bisa setiap waktu silaturahmi ke emaknya. Ternyata guys, Kang Sono ini orangnya gak beres juga loh. Inggi yang merasa kesepian di alam lelembut malah meminta emaknya dicarikan teman. Karena kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang kolor, maka si emak bakal melakukan apapun demi kebahagiaan si anak. Meskipun dirinya harus menjebak para bocil agar terperangkap di dimensi gaib, dijadikan temannya Inggi. Dan setiap kali Inggi mendapatkan teman baru, maka teman yang lama akan dibunuhnya, kemudian jasadnya dikembalikan lagi ke alam manusia. Sepertinya hal ini bakal terulang dan terulang terus sampai Ipin Upin masuk SMP. Tapi si Sandra yang juga seorang emak, dia bakal mengorbankan apapun asalkan Kinan selamat. Sandra pun bergegas menghubungi Faisal dan menyuruhnya untuk segera ke sini. Niki pun akhirnya berhasil menemukan sumber suaranya Kinan. Dan akhirnya kini ia sudah berada di rumahnya Mak Saijah, tapi dari sudut pandang dimensi gaib. Ternyata setelah dia menemukan Kinan, malah si Kinan matanya sekarang menjadi buta. Si Akang begal yang histeris akan situasi ini langsung dibantai oleh sosok Inggi. Niki dan Kinan berlindung dalam rumahnya Mak Saijah menghindari teror setan Inggi. Di sini dirinya menemukan boneka jelangkung miliknya Inggi. Seketika Niki pun langsung membacakan mantra dari boneka itu dan tubuhnya pun langsung tersedot ke dimensi manusia tepat di hadapan Sandra dan Mak Saijah. Perlahan tapi pasti penglihatan Kinan pun berangsur-angsur pulih kembali. Tapi tiba-tiba sosok itu pun coba menarik Kinan lagi ke dimensi gaib. Mereka pun adu tarik tambang menggunakan tubuhnya Kinan. Niki pun teringat satu hal saat memukul sosok itu di rumah sakit. Dan benar saja, ternyata kelemahan setan itu ada pada boneka jelangkung ini. Setan Inggi pun akhirnya isdet dan tersedot ke alamnya. Mak Saijah yang tak terima anaknya mati untuk kedua kalinya, lantas dirinya pun langsung kesambet dan menyerang mereka bertiga. Saat Sandra sudah terpojok, untungnya Faisal datang tepat waktu dan mengeprok endasnya Mak Saijah hingga ia pun pingsan. Mereka pun langsung bergegas meninggalkan rumah itu. Tapi tiba-tiba Mak Saijah pun nongol dan masuk ke dalam mobil itu. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka bertiga hingga akhirnya si emak berhasil dengan cara seperti ini. Kini keluarga Cemara ini akan meninggalkan tempat ini bersama kenangan buruknya. Faisal yang sudah kadung falling in love dengan Niki akhirnya mendapatkan cipokan dari Niki. Tapi kampretnya orang tua Niki malah ketawa ketiwi bahagia melihat anaknya dipeluk dengan orang yang bukan muhrimnya. Di sudut perjalanan mereka balik ke kota, nampak Kang Sono yang membacakan mantra jelangkung ini. Mungkin dia akan membuka portal dimensi dan pergi ke alam gaib untuk mengobati setan Inggi yang saat ini sedang cedera karena dicocol si Niki kemarin. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja tonjok logo like and subscribe-nya channel MCTube ini. Dan silakan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.